Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Cacatan Redaksi. Nah, kali ini saya akan membahas fenomena konten receh di media sosial dan bagaimana jenis konten receh ini memengaruhi cara kita berpikir. Saya pilih topik ini karena saya penasaran, mengapa ya banyak konten yang ringan atau receh itu lebih sering viral, bahkan mengalahkan konten atau berita yang penting dan aktual. Apakah ini berkaitan dengan fenomena yang disebut brain rot atau otak yang membeku? Kita bahas setelah ini. Baru-baru ini pemerintah meluncurkan program makanan bergizi gratis atau MBG untuk anak sekolah dan ibu hamil. Program ini menurut saya keren banget ya, karena tujuannya adalah mengatasi malnutrisi di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Nah, pada hari pertama pelaksanaan program ini, yaitu tanggal 6 Januari 2025, sebenarnya media-media arus utama menyajikan banyak cerita positif di lapangan, mulai dari anak-anak yang antusias hingga distribusi makanan yang berjalan cukup lancar di berbagai daerah. Tapi saya heran, ada yang justru viral, yaitu ada konten mengisahkan seorang anak yang mengaku kalau makanannya terasa aneh. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Nah, namanya selera ya, itu kan subjektif dan tidak mewakili semua anak yang mengatakan bahwa makanan itu aneh. Banyak anak yang saya lihat di televisi justru menghabiskan makanannya, tidak berkomentar aneh atau rasanya tidak enak. Tapi justru komentar itu langsung jadi bahan obrolan seru di media sosial. Berbagai meme, video parodi sampai artikel berita bermunculan membahas soal rasa makanan yang disebut anak sekolah itu aneh. Bahkan ya saya heran ada media arus utama yang ikut-ikutan memberitakan soal makanan aneh ini. Viralnya konten yang dibuat berdasarkan pengakuan satu anak sekolah itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa ya konten receh seperti itu bisa lebih menarik perhatian daripada berita yang penting, misalnya tentang tujuan besar dari program makanan bergizi gratis atau MBG. Padahal di saat yang sama ada banyak cerita menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya data yang menunjukkan tentang rencana pemerintah untuk memberikan MBG pada 90 juta anak ya, atau upaya distribusi makanan di daerah terpencil. Cerita tentang bagaimana para juru masak menyajikan berita yang menggambarkan bagaimana mereka memasak, menyiapkan makanan dari sejak tengah malam dan seterusnya. Tapi berita itu justru kurang diminati. Nah, setelah saya amati, fenomena ini sebetulnya tidak tergolong aneh-aneh amat gitu ya. Terutama kalau saya lihat dari pola konsumsi media sosial kita hari-hari ini. Memang ya terlihat masyarakat memang cenderung tertarik pada hal yang ringan, hiburan yang instan atau bahasa anak sekarang relate gitu secara personal. Hal ini bisa terjadi karena di era digital perhatian orang itu seperti komoditas yang diperebutkan oleh pembuat berita, konten kreator, platform, dan seterusnya. Media sosial dan platform digital dirancang memang untuk menahan atau menarik perhatian audiens selama mungkin. Ya, dan konten receh itu memang lebih mudah diklik gitu ya, lebih cepat viral, lebih mudah dikonsumsi. Nah, tapi banyak orang yang tidak merasa sebetulnya ada sisi gelap dari kebiasaan mengkonsumsi konten receh. Ya, apa bahayanya? Jadi bahayanya ini dikenal dengan satu istilah yang teknis gitu di kalangan para ahli, namanya brain rot atau pembusukan otak. Jadi katanya otak kita itu bisa jadi busuk gitu ya kalau terlalu sering mengonsumsi konten receh. Jadi istilah
brain rot itu menggambarkan penurunan fungsi kognitif manusia akibat terlalu sering mengonsumsi konten digital yang receh atau berkualitas rendah secara terus-menerus dalam jangka yang panjang. Nah, ketika otak kita terbiasa dengan asupan ringan yang receh seperti ini, kita ini diramalkan akan mulai kehilangan kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan menganalisis, bahkan lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Nah, bahayanya adalah bayangkan kalau kita terus-menerus membiarkan diri kita mengkonsumsi konten seperti itu, membiarkan kita terjebak dalam pola konsumsi konten receh, apa dampaknya? Dampaknya adalah kita akan sulit memprioritaskan isu-isu besar yang lebih penting yang akan memengaruhi hidup kita. Diskusi publik pun malah bisa jadi dangkal, ya karena didominasi oleh hal-hal yang receh, yang viral, padahal tidak penting. Misalnya apa ya, contohnya soal pemberitaan program makanan bergizi gratis itu, alih-alih fokus pada edukasi tentang gizi misalnya, perhatian masyarakat malah tersedot ke pengakuan tentang rasa aneh tadi. Padahal isu gizi adalah masalah yang serius dan berdampak jangka panjang pada generasi penerus kita. Dan fenomena konten receh yang viral ini bukan kasus pertama. Ya, kita sudah sering lihat kan bagaimana meme atau konten yang viral itu bisa mengalahkan konten yang penting dan memicu diskusi soal kebijakan yang penting. Ya, ini semua terjadi karena kita sendiri sebagai konsumen media sosial sering tidak selektif dalam memilih apa yang sebaiknya kita konsumsi. Nah, lantas apa yang sebetulnya bisa kita lakukan supaya otak kita tidak membeku untuk mengatasi atau menghindari konten seperti itu? Pertama, kita harus sadar bahwa konsumsi informasi itu sama seperti pola makan. Kalau kita terus-menerus mengkonsumsi konten receh, otak kita akan jadi kekurangan gizi atau malnutrisi ya gitu. Kita perlu asupan informasi yang berkualitas, yang bisa menantang otak kita untuk berpikir lebih kritis, lebih dalam. Ya, karena ya apa yang masuk ya, kalau konten sampah yang masuk keluarnya sampah juga kan gitu ya. Nah, kedua, coba kita kenalilah sebagai konsumen media ya, cara kerja algoritma media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube misalnya memang didesain untuk menarik perhatian dan mempertahankan selama mungkin perhatian audiens. Jadi jangan biarkan algoritma menentukan apa yang kita lihat, menentukan apa yang kita tonton. Mulailah dari sekarang untuk lebih aktif mencari konten-konten yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Yang ketiga, saya menyarankan kepada media-media arus utama ya untuk mengambil pelajaran penting dari fenomena brain rot ini. Media harus menyeimbangkan antara konten yang ringan yang menarik perhatian dengan berita-berita yang lebih mendalam, lebih kritis, yang edukatif. Viralitas konten receh bisa jadi pintu masuk untuk membawa diskusi ke tingkat yang lebih bermakna. Misalnya dalam kasus makanan bergizi gratis, media kan bisa misalnya menggunakan komentar aneh itu sebagai pembuka diskusi soal pentingnya edukasi gizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil. Jadi sobat cerdas, fenomena konten receh yang viral ini adalah gambaran dari masyarakat kita semua ini ya yang sedang beradaptasi dengan era digital. Kita punya pilihan, mau terus terjebak dalam pola konsumsi konten yang dangkal atau mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menjadi audiens yang lebih kritis loh dan lebih cerdas dan tentu saja lebih berdaya. Teman-teman, sampai di sini obrolan kita kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Mulai sekarang, mulailah selektif dengan konten-konten yang kita konsumsi. Karena
kualitas informasi yang kita pilih akan menentukan kualitas hidup kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay smart and stay curious. Tabik.